Halo semuanya, balik lagi di Nanotech Indo bersama gue Giar. Setelah sukses dengan jajaran smartphone sebelumnya, Poco Indonesia akhirnya resmi ngerilis smartphone terbarunya pada tanggal 19 Agustus 2021 kemarin, yaitu Poco X3 GT. Dan di depan gue ini sekarang udah ada barangnya yang masih dibungkus. Karena cukup penasaran, gue akhirnya memutuskan buat ikut PO Poco X3 GT ini yang dibuka dari tanggal 19 Agustus sampai 25 Agustus 2021 kemarin. Dijanjiin tanggal 26 bakal dikirim barangnya, ternyata tanggal 25 barangnya udah sampai rumah. Lebih cepat sehari. Lumayan lah ngasih kesan yang baik di awal. Oh iya, sebelum lanjut, gue mau ngasih tahu ke kalian kalau channel ini ngebahas tech, review, gadget, dan segala bentuk konten yang berkaitan dengan teknologi. Jadi kalau kalian tertarik, jangan lupa buat subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi kalau misalnya channel ini ada video baru. Untuk unit yang gua unboxing ini adalah yang versi RAM 8GB dan storage internal 128GB. Harganya ada di 4.199.000 atau 4,2 juta lah. Sementara varian yang satunya lagi itu yang versi RAM sama 8GB tapi storage internalnya itu 256GB dan harganya ada di 4.599.000 atau 4,6 juta lah. Salah satu hal yang cukup menarik di sini adalah chipsetnya yang udah kelas flagship di harga 4,2 jutaan. MediaTek Dimensity 1100 dengan fabrikasi 6 nanometer. Bagi gue pribadi itu menarik banget sih. Tapi sayang banget di sini gue nggak dapat free gift dari Xiaomi official store-nya di Shopee karena gue pikir itu bakalan dapat bonus Mi True Wireless Earbuds 2 dan SIM card bundling karena udah ikut PO. Tapi ternyata setelah gue tanya adminnya di Shopee, katanya kita harus check out terpisah gitu buat dapat gift-nya. Padahal kalau lihat di banner promosinya itu tulisannya free gift dan di halaman produknya pun di gambarnya udah ada tulisan free TWS sama SIM card bundling. Yang gue pikir dengan ikut PO itu bakalan otomatis dapat hadiahnya. Ditambah lagi gue PO itu di awal-awal perilisannya, nggak mungkin juga kalau nggak kebagian stok hadiah kan. Agak kecewa sih sebenarnya sama sistem gift-nya ini, agak membingungkan. Tapi ya udahlah ya, emang udah kejadian mau gimana lagi. Buat kalian yang mau beli juga, gue udah taruh di deskripsi link pembeliannya. Tinggal klik aja dan jangan lupa juga buat check out gift-nya kalau emang persediaannya masih ada. Biar kalian bisa dapat gitu, nggak kayak gua. Oke, jadi ini dia boxnya Poco X3 GT. Di bagian bawah sini ada tulisan 5G. Yap, ini udah support 5G, jadi aman banget buat jangka panjang. Di bagian atas ada logo Poco dan di pojokan kirinya sini ada stiker yang nandain kalau ini adalah produk resmi Xiaomi Indonesia. Di tengah-tengah sini ada tulisan X3 GT yang lumayan gede. Di sebelah kanan boxnya ada tulisan Poco X3 GT, terus di bagian kiri sama, dan di bagian belakangnya ada beberapa spek unggulan dari Poco X3 GT ini, yang diantaranya itu adalah chipset flagship MediaTek Dimensity 1100, teknologi turbo charging dengan charger 67 watt, 120Hz Dynamic Switch dot display yang udah dilindungin sama Corning Gorilla Glass Victus, dan yang terakhir high resolution 64 megapiksel triple camera. Dan seperti yang udah gue bilang tadi, untuk unit yang gue unboxing ini merupakan yang versi RAM 8GB dan storage internal 128GB. Buat warnanya sendiri gue pilih yang cloud white. Oke, sekarang mari kita buka dulu plastik dusnya ini. Pertama kali ngebuka dus atau packagingnya ini, kita langsung disambut sama sebuah kartu ucapan gitu. Terima kasih telah memilih Poco. Dan kartu ucapannya ini dibuat dari Alvin C, Country Director Xiaomi Indonesia. Terus di sini ada kotak lagi yang isinya ada sebuah SIM ejector, buku panduan dan kartu garansi, headphone adapter USB Type-C 2 jack audio 3,5 mm, dan terakhir di sini ada softcase yang bening gitu. Lanjut lagi, ini dia unitnya Poco X3 GT yang masih dibungkus atau dilapisin plastik. Dan di bagian depannya ini ada spek-spek unggulan yang udah kita lihat juga tadi di bagian belakang dusnya. Dan sekarang gue bakal taruh di pinggir dulu HP-nya buat lihat ada apa lagi sih di dalam boxnya ini. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah kabel charger USB Type-A to USB Type-C tentunya. Terus terakhir ini ada kepala chargernya yang lumayan agak berat dan ukurannya sedang sih, nggak gede-gede banget.
Dan inilah dia salah satu keunggulannya. Charger ini udah 67 watt. Bener-bener wow sih, karena yang gue tahu charger HP itu 65 watt aja udah cepet banget ngecasnya. Apalagi yang 67 watt ini. Jadi itu dia apa-apa aja isi di dalam packaging atau dus Poco X3 GT ini. Dan gue bakal beresin dulu baru lanjut fokus ke unit HP-nya. Oke, jadi ini dia Poco X3 GT. Untuk cover body belakangnya ini warnanya cakep. Putihnya bukan yang benar-benar putih polos. Ini kalau gue lihat sih kayak ada kebiru-biruannya gitu. Apalagi kalau kena pantulan cahaya itu warnanya bakal kelihatan makin bagus lagi. Di bagian bawah kiri sini ada tulisan Poco yang cukup kecil, nice, nggak gede-gede banget. Dan untuk cover belakangnya ini kayak ada motif garis-garis gitu. Jadi ketika dipegang itu nggak terlalu licin kalau menurut gue. Dan apa ya, nambah tekstur aja sih, nggak flat banget. Cakep lah. Untuk kamera bumpnya ini cukup gede, sekilas agak mirip sama punya Redmi Note 10s. Tapi kalau diperhatiin baik-baik ya beda. Untuk kamera belakangnya ini dia triple kamera dengan konfigurasi kamera utama 64 megapiksel, terus 8 megapiksel kamera ultrawide f2.2, dan terakhir 2 megapiksel kamera makro f2.4. Buat bagian layar depannya ini udah kepasang anti gores juga, jadi cukup nice lah. Di bagian bawah sini ada mikrofon, port charger USB Type-C, dan ada speaker juga. Terus dia ini udah dual stereo speaker ya, di bagian atasnya sini ada lagi satu buah speaker. Jadi dual kiri kanan atau atas bawah. Dan di bagian atasnya ini ada infrared blaster sama mikrofon juga. Terus di sebelah kanan sini ada tombol power yang udah gabung sama tombol fingerprint. Personally gue suka fingerprint di samping gini, kayak lebih praktis aja gitu buat bukanya kalau dibandingin sama fingerprint di belakang layar. Lalu di atasnya ada tombol volume up and down. Lanjut ke sisi kiri HP ini ada slot SIM card, dan untuk slot SIM cardnya ini dia hybrid ya. Jadi udah bisa dual SIM, tapi kalau kalian mau tambah micro SD harus ngorbanin salah satu SIM cardnya. Oh iya, gue tambahin sedikit, buat bagian cover belakangnya ini bahannya plastik. Tapi karena warnanya kayak gini dan teksturnya juga bagus, jadi ini tetap kelihatan premium. Sekarang gue bakal setup awal HP-nya dulu dan seperti biasa gue bakalan skip aja. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Poco X3 GT. Oh ya, sebelum itu buat ketebalan HP ini sih menurut gue pribadi cukup standar aja, nggak terlalu tebel tapi nggak bisa dibilang tipis juga. Sementara buat kamera bumpnya ini agak tebel sih menurut gue. Untuk layarnya sendiri, Poco X3 GT ini punya layar berukuran 6,6 inci dengan resolusi 1080x2400 pixel. Aspek rasio 20:9, dan buat panelnya dia pakai panel IPS. Buat pengingat lagi, walaupun tadi udah gue mention beberapa kali, untuk SoC atau chipsetnya HP ini ditenagai sama chipset MediaTek Dimensity 1100 dengan fabrikasi 6 nanometer. Ini tuh sekelas flagship lah kalau bisa dibilang. Hal pertama yang gue langsung notice di sini adalah nggak lain dan nggak bukan adalah banyaknya bloatware. Yap, khas Xiaomi banget. Salah satu hal yang bisa bikin HP ini terbilang murah buat spek yang dikasih ya si bloatware ini. Tapi sebenarnya solusinya cukup gampang, tinggal dianinstalin aja satu persatu. Walaupun ya lebih enak tuh kalau baru beli HP ya udah langsung tinggal pakai gitu, nggak perlu repot-repot hapusin aplikasi yang bahkan kita sebenarnya nggak mau ada di HP kita. Tadi gue juga udah mention dan seperti yang kalian lihat juga, si Poco X3 GT ini nggak punya port jack audio 3,5 mm, makanya Xiaomi ngasih konverter atau adapternya ini di paket pembeliannya. Not a big deal di zaman sekarang ini, TWS sebenarnya udah bertebaran dan udah banyak yang terjangkau juga harganya. Buat sensor fingerprintnya ini gue tes lumayan cepet sih, bahkan lebih cepet dari Samsung Galaxy A50 gue yang sensor fingerprintnya di dalam layar. Jauh sih cepetan ini. OS-nya Poco X3 GT ini udah pakai Android 11 dan untuk MIUI-nya udah yang versi 12.5.1. To be honest, gue nggak begitu ngikutin MIUI sih, tapi seharusnya ini udah yang paling baru versinya. Terus buat storage-nya dari 128GB udah kepake 22,6GB. Berarti ada sekitar 103-104GB yang masih free dan bisa kalian pakai. So, sekarang gue bakal cobain dulu kamera belakang dari si Poco X3 GT ini.
Buat kualitas kameranya sendiri cukup bagus sih menurut gua, tapi ini di kondisi dengan cahaya yang proper ya. Buat HP seharga 4 juta oke lah. Pembahasan lebih detail soal kamera nanti akan gue bahas di video reviewnya. Ya setelah gue coba pakai foto-foto. Buat kamera depannya sendiri ini letaknya ada di bagian tengah atas sini. Lumayan gede sih titiknya. Resolusinya sendiri adalah 16 megapiksel. Tentu aja kamera depannya ini bakalan gue tes juga nanti di video reviewnya. Buat defaultnya si Poco X3 GT ini refresh rate layarnya masih di 60Hz. Jadi kalian harus ubah sendiri ke 120Hz di bagian setting, terus masuk ke display. Buat refresh rate layar 120Hz ini sih asli smooth banget. Agak norak sih gua karena baru pertama nyoba HP dengan refresh rate layar 120Hz, beneran smooth banget, halus. Buat refresh rate layarnya ini sendiri pakai teknologi dynamic switch, yang mana refresh rate-nya bakalan nyesuaiin sama tampilan HP-nya buat ngehemat baterai juga. Jadi misalnya buat scroll-scroll aplikasi yang udah mendukung refresh rate 120Hz bakalan kerasa halus banget. Tapi ketika ngeliat gambar atau foto yang diem gak gerak, refresh rate-nya akan turun otomatis. Begitu juga dengan aplikasi-aplikasi lain yang cuma mentok di 60Hz aja, layarnya ini bakal nyesuaiin juga. Yap, itu aja buat unboxing Poco X3 GT ini. Video reviewnya juga bakalan ada nanti, so ditunggu aja ya. Oke, segitu dulu aja buat video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya. Dislike kalau nggak suka. Tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.